Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fi zallaili hadarna fi zal masjid insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya salimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid As-Syifa beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Imam Khotib Bilal Ghorim, yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama cerdik pandai dalam negeri, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah kita pada hari ini. Hingga hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk sholat Isya berjamaah. Berikut nanti insyaallah tarawih yang kita laksanakan. Kemudian kita dapat ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nyatakan salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Jamaah yang saya hormati, malam hari ini sesuai dengan judulnya itu salat tarawih. Salat tarawih itu artinya salat bersantai, Pak. Bersantai ria, bertenang-tenang, bersenang-senang. Kenapa? Karena kita sudah lelah di siang hari, udah capek di siang hari, melaksanakan aktivitas hidup kita masing-masing sesuai dengan profesi kita masing-masing. Nah, dalam kesempatan ini saya hendak menyampaikan tausiah dalam bentuk sejarah, yaitu sejarah syahadataini. Jadi syahadataini ini kalau dalam bahasa Indonesia yaitu dua kalimat syahadat. Itu adalah rukun Islam yang pertama bagi kita dan rukun Islam yang pertama bagi siapapun sebelum mereka masuk Islam. Jamaah yang saya hormati, pada bulan Ramadan ini tidak apa-apalah kita buka sekali-sekali kajian tasawuf. Di sini saya akan mengingatkan bahwa dahulu ada 3 era. Kalau bahasa dunianya ada 3 zaman. Pertama, era la ilaha illallah. Artinya tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Jadi pada era itu hanya Allah saja yang ada, belum ada yang lain. Nah, maka Allah berfirman dengan dirinya sendiri. Dia berkata, kuntu hadzal mufiya fa ahbabtu khalaqa ta'rafuni. Aku adalah bendahara tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakanlah makhluk dan dengannya lah mereka mengenal aku. Itu era yang pertama. Nah, seperti yang saya katakan tadi, la ilaha illallah itu artinya tiada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dia. Nah, pada waktu itu Allah menzohirkan, melahirkan sifatnya, sifat induk, yaitu sifat Rahman dan Rahim. Kemudian dikembangkan sifat ini menjadi sidik, amanah, tabligh, fatonah. Wujudnya itu adalah Muhammad. Jadi Muhammad itu artinya orang yang membawa sifat. Sifat apa? Sifat sidik artinya benar, amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, fatonah artinya cerdik dan bijaksana.
Itu wujudnya adalah Muhammad. Nah, setelah lahirnya Muhammad waktu itu, maka eranya berubah. Bukan la ilaha illallah lagi, tetapi sudah menjadi dua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, dua dia. Nah, sesuai dengan ungkapan Allah, sesuai dengan keinginan Allah bahwa dia ingin menjadikan makhluk. Apa itu asal makhluk? Dari siapa dijadikan makhluk? Ternyata makhluk itu dijadikan oleh Allah daripada Muhammad itu sendiri. Makanya Allah berfirman, khalaqtal asya li ajlika wa khalaqtaka li ajli. Aku jadikan segala sesuatu ini hai Muhammad daripada engkau. Aku jadikan engkau daripada aku. Artinya segala sesuatu itu dijadikan oleh Allah daripada Muhammad. Muhammad itu dijadikan daripada Allah, yaitu sifatnya. Nah, dalam hadis lain dikatakan lagi, laulaka ma khalaqtul asya. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, kalau bukan karena engkau tidak akan kujadikan segala sesuatu. Kenapa kalau bukan karena engkau hai Muhammad? Karena Muhammadlah asal muasal dari semua kejadian. Nah, apa sajakah yang dijadikan oleh Allah daripada Muhammad? Itu ada 4 pasal. Pertama, bumi yang diberkati. Nama bumi itu adalah Bakah. Yang kedua, aras di bumi atau Baitullah. Yang ketiga, sorga neraka. Yang keempat, mukmin. Nah, itu yang dijadikan oleh Allah daripada Muhammad. Jadi, bumi yang diberkati atau negeri Bakah tadi, aras di bumi atau Baitullah, sorga neraka, mukmin, itu dijadikan daripada Muhammad. Mereka adalah nurnya Muhammad. Sedangkan Muhammad adalah nurnya Allah. Allah adalah Maha Nur. Itu yang disebut nur ala nur, nur diliputin nur, nur dilindungi nur, nur. Itulah dia ceritanya. Nah, sekarang kita masuk kepada kisah ini yang Allah tampilkan pada surat Ali Imran ayat 96-97. Apa kata Allah? Inna awala baiti mudi'alin nasi lalazi di Bakah mubarakah wa hudil alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalau kana amina. Kalau di Indonesia kan terjemahannya adalah sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang menjadikan, kata Allah, itulah rumah yang ada di negeri Bakah. Nah, itu dia, di bumi yang diberkati yang saya ceritakan tadi. Nah, rumah ini dalam bahasa lainnya adalah aras. Aras itu dalam bahasa lainnya adalah Baitullah yang saya katakan tadi. Nah, di dalam rumah itu terdapat petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Bagi alam semesta. Jadi nanti kalau Allah menjadikan langit, menjadikan bumi beserta isinya, kalau mau minta petunjuk kepada orang yang ada di dalam rumah itu. Pertanyaannya, siapakah orang yang ada dalam rumah itu? Jawabannya surah As-Saff ayat 9. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dia itu Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk, Rasul ini membawa agama. Nah, itu dia. Jadi petunjuk tidak di Allah tapi ada di Rasul. Agama tidak di Allah tapi ada di Rasul. Itu makanya kenapa nanti setelah dunia berkembang, beliau diutus menjadi maha guru. Guru siapa? Bukan hanya guru orang akhir zaman. Dari dulu-dulunya dia sudah jadi guru. Makanya beliau dikatakan Syairul Mursalin, guru para rasul-rasul. Nah, itu awal ceritanya itu. Nah, singkat cerita, di dalam rumah itulah terjadi suatu kejadian yang saya jadikan judul, yaitu Syahadataini atau 2 persaksian. Bagaimana kisahnya? Nah, itu lihat dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa iz akaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum.
Qalu bala syahidna an taqulu yaumil qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Jadi kata Allah, ingatlah. Kenapa Allah katakan ingatlah? Karena kita itu ingat tapi lupa. Pada waktu itu kita ada tapi lupa. Makanya kalimatnya ingatlah. Apa yang perlu diingat? Yang perlu diingat adalah seketika Allah mengeluarkan semua roh anak Adam. Nah itu dia, roh anak Adam. Waktu itu Allah angkat saksi atas diri mereka satu persatu. Allah tanyakan melalui dia yang berkata. Apa bunyi pertanyaannya? Alastu bi rabbikum? Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Nah itu dia. Jadi alastu bi rabbikum artinya adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Kalau Tuhan kita jelas Allah. Tetapi aku yang dengan Tuhan siapa? Ternyata aku yang dengan Tuhan, itulah beliau memegang petunjuk, itulah beliau memegang amat. Ternyata beliau adalah Muhammad, saudara. Itu asal muasal terjadinya syahadat ini. Nah, akhirnya dijawab oleh semua ruh. Apa kata ruh tadi? Bala syahidna. Benar kami menyaksikan bahwa engkau dengan Tuhan kami. Nah, kalau Tuhan Allah, engkau yang dengan Tuhan adalah Muhammad itu sendiri. Jadi kita jangan sampai lupa bahwa Muhammad ini awal dijadikan, terakhir dizahirkan. Makanya beliau adalah guru daripada semua alam, termasuk Rasul gurunya adalah beliau. Begitu. Nah, sejak saat itu, setelah ruh tadi melihat Allah tidak nyata Allah, maka nyata beliau Muhammad tadi, maka dia sujud. Semua ruh tadi sujud sambil berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi yang aku lihat, yang aku dengar, yang aku hadapi waktu itu tidak Allah. Kenapa tidak Allah? Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatu. Kenapa? Karena Allah adalah nama zat. Wajar tidak berbentuk, tidak berupa. Yang aku saksikan adalah utusannya Allah, namanya Muhammad. Itulah kisahnya. Nah, yang perlu kita catat adalah sewaktu ruh itu melihat Allah yang nyata adalah Muhammad, ruh itu belum ada dalam bentuk fisik kita sekarang. Belum ada badannya, belum ada jasadnya, otomatis belum ada telinganya, belum ada matanya, belum hidungnya, pokoknya belum ada sama sekali. Kenapa? Kalau berbicara jasad nanti di era dunia. Nah, pada waktu itu ruh adalah dalam bentuk cahaya, saudara. Kalau cahaya artinya dia tidak laki-laki, dia tidak perempuan. Tetapi nanti ada dalam dada laki-laki, ada dalam dada perempuan. Lalu bagaimanakah dia bersuara dan berkata? Dia bersuara berkata waktu itu tidak dengan lidah, tidak dengan bibir, tetapi dengan rasa. Nah, itulah sejatinya daripada pembicaraan kita. Jadi kalau kita berbicara hari ini, hati-hati. Sebenarnya diri kita sebenarnya itulah ruh tadi. Dia berbicara tidak dengan suara, tidak dengan kata, tidak dengan bahasa, tetapi dengan rasa. Contoh misalnya, roh ini merasakan lapar perutnya. Dia merasakan itu. Lalu bagaimanakah dia mengungkapkan rasa itu kepada orang lain? Dia menggunakan simbol-simbol. Simbol-simbolnya adalah bentuk badan, jasad, dan fisik. Satu. Simbolnya adalah suara. Simbolnya adalah kata. Simbolnya adalah bahasa. Maka seketika kita berkata untuk menyatakan rasa lapar tadi, aduh lapar aku, aduh sakit aku, aduh senang aku, aduh sedih aku. Semua ungkapan yang kita nyatakan sebenarnya adalah perwujudan daripada rasa diri tadi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menilai kita dari suara kita, dari kata kita, dari ucapan kita, dari perbuatan kita. Tidak pernah. Yang Allah nilai dari rasa diri kita. Itu yang dimaksud dengan innallaha la yanzuru suwarikum wala a'malikum walakinallahi yanzuru ma fi qulubikum. Itu. Allah tidak melihat gaya dan bentuk kamu,
Suara kata kamu, tetapi yang Allah lihat apa sih yang kamu rasakan dalam hatimu. Jadi kita ini benar atau tidak, Allah tidak melihat daripada pekerjaan kita. Dia lihat isi hati kita itu, apa yang kita rasakan. Termasuk sholat nanti. Kita berdiri, rukuk, i'tidal sujud, kita takbir sampai salam. Yang Allah lihat bukan itu. Benarkah rasa hati kita, rasa diri kita melakukan itu dalam batin? Kalau benar, berarti benarlah sholat kita. Tapi kita secara fisik berdiri, rukuk, i'tidal sujud, bersuara dan ucapkan Allah Akbar sampai salam, hati kita tidak cerita tentang itu. Hati kita cerita tentang lebaran nanti, baju hari rayonyo apa, kuenya apa, lontong ketupeknya kelak gulainya apa. Nah, kecil dalam itu. Gagal semua itu. Itu maknanya. Makanya kata orang tua, yang zahir itu menunjukkan batin. Benar. Tetapi tidak selamanya benar. Kenapa? Terkadang yang batin itu tidak sama dengan yang zahir. Itu yang saya katakan tadi. Makanya seketika kita berhadapan dengan orang, tatap matanya. Jangan dengarkan suara katanya, matanya tatap. Karena mata itulah jendela batin. Orang mau bohong kelihatan di matanya. Orang mau jujur kelihatan di matanya. Kenapa? Mata itulah jendelanya batin. Jadi itulah bapak-bapak ibu yang saya hormati, sengaja saya angkat materi ini untuk tadarus. Tadarus itu pelajaran bagi kita. Karena di akhir zaman ini kebanyakan tadarus itu diartikan membaca kitab Quran. Artinya membaca huruf, membaca kata, menjata bahasa yang ada pada kitab Quran. Tidak diterjemahkan lagi, tidak didalami lagi. Yang kita dapat bacaan. Padahal yang diharapkan adalah pelajarannya itu. Artinya silakan bertadarus, tapi gali dan kaji sampai ke dalam. Sehingga kita menemukan inti dan makna. Apa itu arti tadarus? Demikian saja Bapak Ibu yang saya hormati ceramah kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.